bagian saya melanjutkan Connection Generation. Boleh tolong PPT-nya? Untuk retret seperti ini, kalau saudara lihat di Mahanaim, itu dari berbagai umur, berbagai generasi, bahkan sampai yang usianya sangat amazing, baru 2 tahun, dia menjadi pemain drum. Dan kalau saudara lihat di ibadah, ada anak 2 tahun, itu anaknya Stanley, dan itu ada drum kecil. Setiap Senin dan Sabtu, orang tuanya itu tidak pernah ngajarin, tapi dia tidak akan berhenti main drum pada waktu setiap kali ada penyembahan. Jadi setiap kali ada penyembahan dia akan naik, dia akan main drum. Kadang-kadang kalau lagunya sangat panjang, kita melakukan peperangan rohani dan dia menjadi sangat letih mukul drum dia akan tertidur di atas drum itu. Dan kalau sampai tiba-tiba selesai kita peperangan rohani, kita sudah masuk firman, dia dalam keadaan sadar, dia akan otomatis turun ke bawah dan bermain-main sama temannya. Begitu ada musik, dia akan naik lagi dan kemudian dia akan main drum lagi. Dan kalau sama mamanya dia diangkat untuk nari, tangannya juga akan melakukan gerakan drum. Nah, buat saya di tempat ini kita luar biasa banget. Saya kalau turun dari lantai atas sampai lantai bawah, saya akan menemukan anak-anak mungkin sekitar umur 12, 15, 18, mereka akan ada di corner-corner. Dan kalau saya tanya, kamu lagi ngapain? Saya buat PPT pemimpin saya. Saya tanya lagi, kamu lagi ngapain? Saya buat PPT pemimpin saya. Sejujurnya saya juga kolaborasi untuk membuat PPT seperti ini. Saya mungkin untuk buat halaman pertama aja bisa butuh 2-3 hari karena saya tidak tahu bagaimana operate komputer dengan baik. Tapi saya punya anak pemuritan yang kalau saya dapat puayuan jam 5 pagi dan kemudian jam 7 kami ibadah, jam 8 saya harus khotbah, saya bisa chat dia dan kemudian dalam sekejap PPT ini keluar. Saya tidak tahu bagaimana generasi baru itu melakukan hal itu. Buat saya itu sangat amazing. Makanya sangat dibutuhkan untuk ada connection generation. Itu penting banget untuk membangun satu tim yang sangat solid. Contohnya seperti kemarin, secara data ada 5.100 orang yang terdata ikut retret. Di countdown oleh Asher ada 2.800. Makanan sudah keluar dari dapur 3.500 untuk yang mau makan 2 kali. Tetapi pada waktu ditanya di ruangan ini siapa yang belum makan, hampir separuh dari ruangan ini angkat tangan. Dan kalau saya tidak kerjasama dengan tim, orang dapur bisa marah, Asyer bisa marah, dan saya dengan usia sekian saya sudah tidak bisa lari-lari seperti dulu. Dan hanya dengan tinggal telepon, karena ada satu hubungan yang baik, maka mereka sangat rela terus mengerjakan produksi berapapun yang diminta. Nah, yang saya ingin bagikan adalah gini, untuk membangun teamwork, saya tidak tahu apakah ini di sekuler bisa bekerja, tetapi satu yang saya pegang adalah membangun hubungan hati. Kenapa kita harus membangun hubungan hati untuk buat connection generation atau lobbying atau teamwork? Sebab manusia adalah pribadi. Mereka itu suka sekali personifikasi. Kalau istilah orang Semarang diwongke ya. Mengapa tiap pribadi suka dipersonifikasi? Karena mereka itu diciptakan sebagai pribadi, bukan produk. Seorang pribadi itu memiliki sifat karakteristik yang membedakan satu dengan yang lainnya, kesukaan, selera, bahasa mereka itu berbeda. Dan itulah yang menentukan seseorang menjadi seorang pribadi. Dunia ini tidak memperlakukan manusia sebagai seorang pribadi. Dunia ini memperlakukan manusia seringkali sebagai produk. Kalau seseorang berprestasi, Anda akan dinilai, wah ini orang luar biasa.
Tetapi pada waktu kita mengerti bagaimana bisa menyentuh hati seseorang, maka saudara akan mendapatkan loyalitas orang itu. Saya mau saksikan bahwa sebagian besar orang-orang pemimpin-pemimpin di tempat ini berasal bukan dari orang baik-baik, akademisnya luar biasa. Kebanyakan itu orang-orang dengan latar belakang yang pendidikannya tidak terlalu baik, karakternya tidak terlalu baik. Tetapi satu kali waktu hati mereka tersentuh, cinta menyentuh hati mereka, semua kebinatangan mereka mendadak pudar dan mereka mendadak menjadi a person, menjadi pribadi yang bermanfaat buat lingkungan sekitarnya. Karena itu untuk membangun teamwork yang solid, menurut saya tidak semua orang bisa dikasih gaji 20 juta, 30 juta, bahkan 50 juta dan mereka akan mengerjakan dengan loyalitas yang sangat tinggi. Mungkin mereka akan cukup profesional mengerjakan semuanya dengan sangat baik sesuai dengan bayaran. Tetapi yang paling utama yaitu masalah hati, sisi itu tidak pernah tersentuh. Makanya dunia akan bekerja dan menilai seseorang berdasarkan angka. Tetapi kalau kita bisa menemukan pribadi seseorang dan menyentuh hatinya, percayalah saudara akan mendapatkan loyalitas orang tersebut. Di tempat ini kita dilatih sedemikian rupa, dan kalau bukan karena part itu pernah tersentuh, ada begitu banyak orang mungkin tidak sanggup lembur sampai 1 minggu tidak tidur untuk mengerjakan conference G7 ini. Next slide. Firman Tuhan berkata untuk membangun tim ring dalam, Keluaran 18, 19 sampai 22. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi ini seperti membagikan job desk-nya. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepada mereka kepadamu. Untuk perkara besar dihadapkan kepada Musa dalam ayat ini. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Dikatakan di ayat ini kita harus cari orang-orang yang cakap, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang takut akan Tuhan. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Dan firman Tuhan juga mengajarkan seperti itu. Tapi kadang-kadang di dalam realitas, dalam komunitas, saya juga diminta untuk membangun pasukan. Dari 100 orang, saya belum tentu menemukan satu yang cakap dalam banyak hal. Dikasih 10 perintah untuk beli 10 item barang, dia hanya ingat 3. Dan saya tidak bisa marah. Kenapa? Karena dari situlah saya berasal. Saya ingat bagaimana kasih pernah menyentuh saya, mengubah semua kebuasan saya, kebinatangan saya. Hanya pada waktu kasih menyentuh hati saya, itu membuat saya menjadi a person. Dan pada waktu saya mulai berjalan dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa, membangun pasukan, saya ingat dari sekian banyak orang, saya bukan golongan orang yang cakap. Dan saya tidak mungkin terpilih. Tetapi waktu saya melihat bagaimana cara kasih karunia bekerja,
Itu membuat saya menyelidiki firman Tuhan lebih dalam dan saya menemukan bahwa manusia ternyata oleh karena dosa mereka menjadi begitu rapuh. Oleh karena dosa mereka menjadi begitu rusak. Dan dari generasi demi generasi ada kerusakan demi kerusakan sendiri. Dan a meaningful touch, sentuhan lewat kasih sangat dibutuhkan untuk membuat kita punya loyalitas dari pasukan. Uang tidak akan bisa membeli hati seseorang. Uang tidak akan bisa membeli loyalitas seseorang. Saya lihat sebuah film yang cukup bagus. Film ini menceritakan seperti ini. Ada sepasang suami istri, mereka jatuh cinta luar biasa, mereka membangun karir dari bawah, tetapi proses dalam hidup membuat mereka tidak bisa terus naik. Dan satu hari ada seorang konglomerat, laki-laki ini sangat kaya, dia bertaruh bahwa dia bisa membeli cinta dan menurut dia cinta pasti bisa dibeli dengan jumlah uang yang dia punya karena dia seorang miliarder. Dan singkat cerita, dengan berbagai upaya dia mendesak masuk, memberikan proyek ke suaminya, dia deketin perempuan itu. Singkat cerita dia dapat istrinya. Suami istri ini sampai mau bercerai dan kemudian cewek ini mulai mengikut pria yang kaya ini. Satu hari suaminya mengajukan cerai dan waktu suaminya mengajukan cerai, suaminya minta istrinya tanda tangan. Istrinya siap tanda tangan, konglomerat ini mundur, miliarder ini mundur. Dan menatap mereka bicara dari jauh. Dan waktu dia lihat bagaimana mereka ngobrol, setelah cowok itu tanda tangan surat cerai, cewek itu belum tanda tangan. Cewek itu terus meninggalkan laki-laki itu setelah proses tanda tangan. Cewek ini istrinya kembali ke laki-laki yang kaya ini. Dan waktu mereka bersama di tengah jalan, laki-laki ini mengeluarkan beberapa statement yang sangat menyakitkan sampai perempuan ini akhirnya memilih turun dari mobil. Dan supirnya tanya begini, kamu sudah berhasil memiliki perempuan itu setelah kamu susah payah, intervensi, pura-pura mengerjakan proyek. Kenapa setelah dia tanda tangan surat cerai kamu lepaskan dia? Dia bilang gini, saya tidak pernah ditatap sama perempuan ini seperti dia menatap suaminya. Dan sinar mata yang mengandung cinta tidak bisa dibeli oleh uang saya. Saya bisa memiliki tubuhnya, saya bisa memiliki hidupnya, saya bisa hidup bersama dia, tapi saya tahu satu hal, saya tidak akan pernah bisa memiliki hatinya. Jadi uang tidak pernah bisa membeli hati seseorang, tidak pernah bisa membeli loyalitas seseorang. Boleh tolong tampilkan slide selanjutnya. Sejujurnya dari tadi pagi agak susah juga ya, karena kita dikasih waktu 35, nanti dibisikin 25, terus nanti di situ diangkat-angkat ya. Jadi kita harus atur supaya cepat di repack ya. Oke. Ini connection generation, saudara bisa lihat ada silent generation. Mungkin ini golongan Paluki agak tenang, terus kemudian baby boomers, Gen X, milenial, Gen Z, Gen Alpha. Ini berbagai generasi ada di Mahanaim dan yang luar biasa pemimpin kami menggabungkan semuanya untuk pelayanan bersama dan ini benar-benar butuh yang namanya kehadiran kasih dan pengertian untuk membuat semuanya bekerja dengan sangat luar biasa. Dan firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, kita satu tubuh, banyak anggota, banyak perbedaan umur, tidak semua punya tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak, kita satu tubuh di dalam Kristus dan masing-masing anggota yang seseorang terhadap yang lainnya, kita adalah satu tubuh. Setiap generasi menerima anugerah dan nilai yang berbeda dari Tuhan. Next slide. Kita perlu menyelaraskan tujuan dan visi dan misi.
Firman Tuhan Filipi 2 ayat 2 berkata, sempurnakanlah sukacitaku, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amsal 20 ayat 29, firman Tuhan sangat bagus sekali menerangkan, kemuliaan orang muda adalah kekuatan mereka dan martabat orang tua adalah hikmat mereka. Yang selanjutnya, bukti keperkasaan Tuhan. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu dan akan memerintahkan keperkasaanmu. Next slide. Ini yang harus diperhatikan seperti tadi yang Ci Esther sampaikan. Kenapa kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, kebenaran-kebenaran menjadi fondasi mereka supaya hal ini tidak terjadi. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan dan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat selanjutnya berkata bahwa setelah itu bangsa Israel menyembah berhala. Next slide. Mengingatkan kepada generasi bagaimana Tuhan di setiap perjalanan itu menolong kita. Pak Yusak, Bu Iin itu gak berhenti cerita terus pengalaman-pengalaman mereka yang sering kali kita sudah hafal, tapi beliau tidak akan berhenti mengulangi. Dan ini sangat mengkonfirm bahwa Mazmur 48 ayat 10 berkata, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan, kelilingilah Sion dan edarilah dia. Bicara soal Sion itu adalah bicara perjalanan iman seseorang, perjalanan kekristenan seseorang. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah kita, dia seterusnya untuk selamanya, dialah yang memimpin kita. Firman ini harus terus dibacakan kepada generasi demi generasi. Saya tahu bahwa ada anak 2 tahun di tempat ini, mungkin akal budinya belum mampu memahami firman ini. Tetapi ada sesuatu yang paling esensi di dalam seseorang, a meaningful touch, keilahian, atmosfer surgawi meradiasi anak ini begitu rupa sehingga untuk pelayanan secara konsisten. Saya nggak pernah temukan, Bapak Ibu boleh tanya mereka, saya tidak melebih-lebihkan. Setiap Senin dan Sabtu anak 2 tahun ini akan pelayanan di mesbah. Orang tuanya mungkin tidak mengajarkan, tetapi kehadirannya di ruangan ibadah, atmosfer itu mengerjakan begitu banyak di sel-selnya, di jiwanya, di rohnya. Dan itulah pengajaran tanpa kata, pengajaran lewat radiasi. Ayat selanjutnya, terus ceritakan tentang Tuhan kepada angkatan sesudah kita. Mazmur 78 ayat 4, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukannya. Saudara, kita akan sembah Tuhan, kita akan bilang from generation to generation. Kita percaya seminar singkat siang hari ini tentang parenting, tentang pemuritan. Firman Tuhan yang berkata jangan berhenti mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Bagaimana fondasi kebenaran itu harus masuk. Menyentuh pribadi orang lewat kasih dan cinta. Kita akan dapatkan teamwork yang punya loyalitas. Biar lagu ini meradiasi hati dan pikiran kita.